Perkenalkan, nama saya Andre Febrianto, nomor NIM 200870. Sini saya akan menjelaskan tentang tugas anatomi fisiologi. Soal pertama. A. Struktur tubuh manusia berdasarkan pendekatan sistem. Apa itu anatomi tubuh? Anatomi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni dari kata ana dan tome. Ana memiliki arti mengurai, sedangkan tome mengandung arti memotong. Jadi, secara harfiah anatomi bisa diartikan berbeda. Secara ilmiah, anatomi memiliki definisi ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Anatomi ini terdapat dua tingkat pada struktur manusia. Kedua tingkat struktur tersebut adalah tingkat mikroskopik dan tidak makroskopik. Tingkat mikroskopik pada anatomi dikenal dengan kata histologi, sedangkan tingkat mikroskopik pada anatomi juga bisa disebut sebagai gross anatomy. 1. Histologi atau mikroskopik. Anatomi tingkat mikroskopik adalah histologi mempelajari semua struktur tubuh manusia secara mikro dengan alat bantu beberapa mikroskop. Hal ini sangat terkait dengan jaringan yang menyusun organ tubuh. Jadi, histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan tubuh manusia. 2. Gross anatomy. Struktur tubuh manusia yang dipelajari pada tingkat makro ini cukup menggunakan mata telanjang saja. Dalam mempelajari anatomi pada tingkat ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan regional dan pendekatan sistemik. Pendekatan regional mempelajari struktur tubuh dengan membaginya menjadi beberapa area tubuh. Beberapa area tubuh tersebut seperti area kaki, area kepala, penggalan tangan, dan area tubuh lainnya. Pendekatan sistemik. Struktur tubuh dipelajari dengan membaginya ke dalam beberapa sistem organ tubuh. Ada beberapa sistem organ tubuh yang ada di semua tubuh manusia memiliki fungsi masing-masing yang menunjang fungsi tubuh. 1. Sistem rangka. Sistem rangka memiliki beberapa fungsi vital, yakni untuk menunjang gerakan tubuh, melindungi organ dalam, memproduksi sel-sel darah, menyimpan kalsium, mengulusi endokrin dan menunjang postur kalsium, meregulasi endokrin dan menunjang postur tubuh. Semua fungsi tersebut merupakan fungsi-fungsi yang sangat penting bagi setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. 2. Sistem otot. Sistem otot memiliki tugas utama, yaitu menggerakkan tubuh manusia seperti berjalan, berlari, berdiri, makan, berbicara, duduk, dan kegiatan lain-lainnya yang dilakukan secara sadar. Selain itu, fungsi dari sistem otot juga bisa mengedarkan darah ke seluruh tubuh, menggerakkan mata, dan mengekspresikan wajah. Ada 3 jaringan otot, yaitu visceral, kardiak, dan skeletal. 3. Sistem integumen. Sistem integumen merupakan sistem organ tubuh manusia yang paling besar atau luas. Sistem organ ini meliputi kulit, rambut, kuku, kelenjar, dan reseptor saraf. Kulit merupakan lapisan tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari sinar matahari, sinar UV, bahan kimia, penyakit, dan lainnya. 4. Sistem saraf. Fungsi dari sistem saraf adalah untuk mengumpul, mengirim, dan memproses informasi. Secara struktural, sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf meliputi otak, sumsum, tulang belakang, sel-sel saraf, neuroglia, meninges, cairan cerebrospinal, dan kalima panca indera. 5. Sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular dikenal juga dengan sebutan sistem sirkulasi atau sistem pendarahan
Tugas sistem kardiovaskular adalah untuk memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Darah yang dialirkan ke seluruh tubuh mengandung zat-zat gizi, hormon, dan udara berupa oksigen atau karbon dioksida. Fungsi sistem kardiovaskular sangat terkait dengan sistem kekebalan tubuh. 6. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan melibatkan serangkaian organ yang disebut sebagai saluran pencernaan. Seluruh pencernaan manusia dimulai dari mulut tersebut, gigi dan lidah, faring, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Tugas sistem pencernaan adalah untuk memproses makanan menjadi zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk kemudian diserap tubuh. Pada akhir sistem pencernaan akan dihasilkan kotoran berupa urin dan feses yang harus dibuang melalui anus. 7. Sistem pernapasan. Tugas di sistem pernapasan adalah untuk memasuk oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ada 3 bagian utama dari sistem pernapasan dan diantaranya adalah saluran pernapasan, paru-paru, dan urat pernapasan. Saluran pernapasan meliputi hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Udara dari luar yaitu oksigen dibawa ke paru-paru melalui saluran pernapasan. Otot-otot pernapasan terdiri dari diafragma dan otot interkostal. 8. Sistem urin. Sistem urin terdiri dari ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Fungsi dari ginjal adalah untuk menyaring darah dan menghasilkan air seni yang merupakan limbah. Ureter berfungsi mengalir air seni menuju kantung kemih. Air seni akan ditampung sementara di dalam kantung kemih. Pada saat air seni semakin banyak, saraf yang ada di kantung kemih akan mengirim informasi ke otak dan otak memerintahkan untuk membuang air seni melalui sebuah saluran pernapasan utera. Uretra terletak di dalam area genital. 9. Sistem endokrin. Sistem endokrin meliputi berbagai kelenjar tubuh dan hormon-hormon yang diproduksi kelenjar tersebut. Berbagai kelenjar tersebut seperti kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar paratoroid, kelenjar adrenal, pankreas, ovarium, dan testikel. Kelenjar-kelenjar tersebut menghasilkan berbagai hormon yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan, metabolisme, fungsi jaringan tubuh, sesuatu hati, seksual, aktivitas tidur seperti sistem reproduksi dan lainnya. 10. Sistem limfatik dan imunitas. Sistem limfatik sangat erat dikaitkan dengan sistem kekebalan tubuh dan imunitas. Sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk mempertahankan tubuh dari serangan virus, bakteri, dan jamur dan zat asing yang membahayakan kesehatan tubuh. Sistem kekebalan tubuh didukung oleh sistem limfatik. Soal nomor 2. Fungsi organ dan sistem organ. Sistem organ tubuh manusia dibagi berdasarkan fungsinya. Berikut ini sistem organ pada manusia beserta fungsinya. Sistem indera. 1. Sistem indera. Sistem indera terdiri dari 5 indera atau yang biasa dikenal dengan sebutan panca indera, yaitu mata yang berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung yang berfungsi sebagai alat pencium, lidah sebagai untuk mengecap, dan terakhir adalah kulit. Secara khusus, kulit merupakan bagian dari sistem integumen, yaitu sistem yang menutupi organ dalam tubuh. Selain berfungsi sebagai indera peraba dan perasa, kulit juga merupakan pelindung tubuh dari masuknya mikroorganisme dan bahan kimia berbahaya, membantu mengatur suhu tubuh serta menjaga tubuh agar tidak kehilangan cairan terlalu cepat. 2. Sistem kardiovaskular. Sistem
Kardiovaskular terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular bertanggung jawab dalam memompa dan mengedarkan darah dalam tubuh. Darah sendiri merupakan sarana transportasi bagi oksigen, karbon dioksida, nutrisi, hormon, serta berbagai zat lainnya dan ke seluruh tubuh. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan salah satu sistem organ vital pada manusia yang berfungsi untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai salah satu zat buangan metabolisme. Sistem pernapasan terdiri dari hidung, tenggorokan, laring, trakea, dan bronkus, dan paru-paru. Di antara organ pernapasan tersebut, paru-paru merupakan organ terbesar yang berfungsi dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, sistem pencernaan. Sistem pencernaan memungkinkan tubuh untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi nutrisi melalui proses pencernaan kimia. Proses ini terjadi dalam sistem organ yang meliputi mulut, diafragma, esofagus, lambung, hati, pankreas, dan usus. Selanjutnya, sedangkan sistem reproduksi dan urogenital. Sistem reproduksi terbagi menjadi sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi pria mencakup semua organ yang digunakan selama hubungan seksual dan menghasilkan benturan atau prokreasi. Terdiri dari penis, testis, epididymis, dan vas deferens. Sedangkan sistem reproduksi manusia mencakup semua organ yang diperlukan untuk berhubungan seksual, hamil, dan melahirkan anak. Organ-organ dalam sistem reproduksi wanita antara lain adalah vagina, rahim, ovarium, dan tuba fallopi. Sementara itu, sistem urogenital merupakan sistem organ yang berkaitan dengan reproduksi dan ekspresi urine. Sistem saraf dan mukolusketal. Sistem saraf terdiri dari semua sel saraf tubuh Anda, baik saraf sensorik maupun saraf motorik. Sistem saraf memungkinkan manusia untuk merasakan, memahami, dan memberi respon terhadap lingkungan di sekitarnya. Sistem saraf juga berperan dalam gerak tubuh bersama dengan sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal mencakup otot dan tulang. Secara umum berfungsi untuk menggerakkan tubuh, menjaga postur dan keseimbangan, menghasilkan panas tubuh melalui metabolisme, dan melindungi organ dalam tubuh. Sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari serangkaian kelenjar yang memproduksi dan mengeluarkan hormon yang digunakan tubuh untuk mengendalikan berbagai fungsi tubuh seperti pernapasan, metabolisme, reproduksi, pergerakan, pertumbuhan, persepsi, sensorik, dan perkembangan seksual. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi terdiri dari kelenjar keringat, ginjal, kantung kemih, ureter, dan uretra. Sistem ekskresi merupakan sistem organ pada manusia yang berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme serta zat-zat yang dirangkum yang dianggap racun oleh tubuh. Sistem imunitas. Sistem imunitas merupakan sistem kekebalan tubuh yang terdiri dari sel khusus, protein, jaringan, dan organ tubuh manusia yang menjaga tubuh dari berbagai penyebab infeksi maupun zat lain yang memungkinkan berbahaya bagi tubuh. 3. Endositosis. Endositosis merupakan proses masuknya partikel atau sel kecil ke dalam satu sel. Membran pada awalnya membentuk lekungan karena desakan dari partikel yang akan masuk tersebut. Setelah lekungan terlepas, maka akan membentuk fasikel, yaitu yang kalau itu terbentuk, nutrisi akan langsung masuk ke sistem dalam sel. Namun jika benda asing akan langsung dicerna lisosom dengan menggunakan enzim pencernaan lain. Ada beberapa macam endositosis, diantaranya adalah phagositosis, disebut sebagai proses penelahan yang kerap kali dijumpai dalam amoeba dan leukosit. Membran memiliki peran untuk
sangat peka terhadap benda, nutrisi atau benda asing yang akan masuk sel, sehingga seketika itu juga akan membentuk lakungan yang akan menelan partikel tersebut. Neprank dana padang. Partikel ya. Oh lah langsung ah. Kamu yang baca ekosistem adalah ekosistem merupakan proses Ekosistem ah, empat yang baca lah dang. Ekosistem tu ah. Empat, eksositosis. Eksositosis merupakan proses keluarnya partikel atau zat dari suatu sel. Contohnya yaitu pengeluaran bahan-bahan untuk membentuk kitin yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan dinding sel jamur. Organ tempat aksi. Organ fisiologi nomor tempat aksi bagi aku. Olahmu. Soal nomor 3. Mekanisme transport aktif dan pasif. Transport aktif. Untuk membahas kali transport aktif adalah proses transmembran yang diperantarai oleh pembawa yang memainkan peran penting dalam sekresi ginjal dan liar dari berbagai otot dan metabolit. Beberapa otot yang tidak larut lemak yang menyerupai metabolit fisiologi alami diabsorpsi dari seluruh cerna oleh proses ini. Transport aktif ditandai dengan transport obat melawan perbedaan kontraksi, yaitu dari kontraksi obat rendah ke darah kontraksi tinggi. Oleh karena itu, proses ini merupakan suatu sistem yang mengeluarkan energi. Selanjutnya, proses aktif merupakan proses khusus yang memerlukan pembawa yang mengikat obat membentuk kompleks obat, membawa yang membawa obat lewat membran dan kemudian dilepaskan obat di sisi lain dari membran. Ciri-ciri transport aktif. Berikut terdapat berbagai ciri-ciri transport aktif terdiri atas 1. Obat dapat bergerak melawan gradien kadar atau elektrokimiawi. 2. Obat membutuhkan pembawa. 3. Proses dapat mengalami kejenuhan. 4. Membutuhkan energi. 5. Transportasi aktif bersifat struktural spesifik antara senyawa yang strukturnya serupa saling berkompetensi. 6. Prosesnya berjalan satu arah. Mekanisme kerja obat transport aktif. Berikut 1. Transport aktif primer. Jenis mekanisme transport aktif ini memerlukan energi dalam bentuk ATP secara langsung untuk membawa molekul melawan gradien kontraksi. Akibat adanya transport aktif primer ini membuat terjadinya potensi membran. Contoh dari transport aktif primer ini adalah transport ion K yang masuk ke dalam sel dan menjaga gradien kontraksi ion K ke dalam sel lebih besar daripada di luar sel. Sebaliknya terjadi pada ion Na yang dijaga kontraksi di dalam sel lebih rendah daripada luar sel. Mekanisme transport ini juga sering disebut sebagai sodium potasium pump. Ion Na+ akan melekat pada protein di dalam membran sel. Ketika ATP menjadi ADP, fosfat yang dihasilkan akan melekat pada protein. Melekatnya fosfat pada protein menyebabkan protein berubah bentuk. Perubahan bentuk protein membuat ion Na+ keluar dari dalam sel. Bersamaan dengan itu, ion K+ akan melekat pada protein dan fosfat akan lepas. Lepasnya fosfat menyebabkan bentuk protein kembali seperti semula. Ion K+ akan masuk dalam sel. Proses transport aktif penting untuk mempertahankan keseimbangan kalium dan natrium antara cairan intraseluler dan ekstraseluler. Dalam kondisi normal, konsentrasi natrium lebih tinggi pada cairan intraseluler dan kadar kalium lebih tinggi pada cairan ekstraseluler. Untuk mempertahankan keadaan
ini diperlukan mekanisme transport aktif melalui pompa natrium kalium. Dua, transport aktif sekunder memiliki energi yang bebas dipakai karena mekanisme ini menggunakan energi secara berkala. Energi yang tersimpan dalam mekanisme ini dalam bentuk gradien konveksi ion. Pada transport aktif sekunder terjadi bergantung kepada potensi membran yang ada dan bergantung pada adanya transport aktif sekunder. Contoh dari transport aktif adalah transport asam amino dan glukosa melewati membran plasma dengan satu protein khusus. Pada glukosa disebut sebagai GLUT4. Pengangkutan tersebut berbarengan dengan difungsinya molekul ion Na+ yang menggunakan transport aktif primer yang memungkinkan adanya potensi membran untuk mendukung adanya transport aktif sekunder. Ada beberapa sub mekanisme transport aktif sekunder diantara adalah disebut sebagai CO transport. Pada proses tersebut aktif sekunder adalah ketika pendistribusian masuk sel molekul asam amino dan glukos menggunakan protein khusus dan berbarengan dengan masuknya ion natrium ke dalam sel. Hal tersebut menyediakan potensial membran. Mengingatkan transport natrium merupakan transport aktif primer. Hal tersebut terjadi meskipun konsentrasi glukosa dan asam amino dalam sel lebih tinggi. Karena molekul glukosa dan asam amino tersebut, mereka akan menggunakan berbagai energi dari natrium. 3. Endositosis. Endositosis merupakan proses masuknya partikel atau sel kecil ke dalam suatu sel. Membran pada awalnya membentuk lengkungan karena desakan dan partikel yang akan masuk tersebut. Setelah lengkungan tersebut, maka akan membentuk partikel yang kalau itu dibentuk nutrisi akan langsung masuk ke sistem dalam sel. Namun jika benda asing akan langsung dicerna lisosom dengan menggunakan enzim pencernaan lain. Ada beberapa macam endositosis, diantaranya adalah phagocytosis, disebut sebagai proses penularan yang kelar kali dijumpai pada amoeba dan leukosit. 3. Endositosis. Endositosis merupakan proses masuknya partikel atau sel kecil ke dalam satu sel. Membran pada awalnya membentuk lengkungan karena desakan dari partikel yang akan masuk tersebut. Setelah lengkungan terlepas, maka akan membentuk partikel yaitu yang kalau itu terbentuk nutrisi akan langsung masuk ke sistem dalam sel. Namun jika benda asing akan langsung dicerna lisosom dengan menggunakan enzim pencernaan lain. Ada beberapa macam endositosis, diantaranya adalah phagocytosis, disebut sebagai proses penularan yang kerap kali dijumpai dalam amoeba dan leukosit. Membran memiliki peran untuk sangat peka terhadap benda nutrisi atau benda asing yang akan masuk sel, sehingga seketika itu juga akan membentuk lengkungan yang akan menelan partikel tersebut. 4. Exositosis. Exositosis merupakan proses keluarnya partikel atau zat dari suatu sel. Contohnya yaitu pengeluaran bahan-bahan untuk membentuk kitin yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan dinding sel jamur. Baiklah, sekian untuk tugas saya pada video ini. Salah dan mohon jangkal, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.